بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walaupun kita mungkin merasa diri kita adalah orang yang paling sulit, yang paling susah dalam kehidupan kita, yang paling menderita dalam kehidupan ini, akan tetapi ingatlah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dimulai dari nikmat mata, bisa melihat, karena berapa banyak orang-orang yang mereka memiliki mata akan tetapi matanya tidak bisa dia pergunakan untuk melihat. Makanya kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walaupun kita termasuk orang yang paling menderita mungkin. Ataupun juga nikmat telinga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena ada juga saudara-saudara kita yang mereka memiliki telinga, akan tetapi telinganya tidak bisa dipergunakan untuk mendengar. Maka dari itu, kita harus memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala nantinya akan memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan dalil-dalil dari kesurupan. Dalil-dalil naqli ataupun dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kesurupan. Jadi kalau dalil dari hadis ataupun dalil-dalil dari Al-Quran, tentunya kita tidak bisa ataupun tidak boleh menolaknya. Tidak boleh kita menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas sahihnya hadis tersebut. Jadi kalau memang sudah ada dalil dari hadis ataupun dalil dari Al-Quran, maka kita tidak boleh untuk menolak hadis tersebut.
Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membacakan, ya, membahas beberapa hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan kesurupan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabbah. Ia berkata, Ibnu Abbas berkata kepadaku. Jadi Atha bin Abi Rabbah adalah merupakan salah satu murid dari sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas. Jadi dia meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas sebagai seorang gurunya. Ala urika imra'atan min ahlil jannah. Maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita calon penghuni surga? Qultu bala. Tentu aku mau tahu siapakah, ya, wanita tersebut yang menjadi calon penghuni surga. Qala hadhil mar'atus sauda. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, Ibnu Abbas mengatakan, dia adalah seorang perempuan yang hitam. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ataupun dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang wanita yang hitam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata, inni usra'u wa inni atakasyafu. Aku, ya, sesungguhnya aku sering terserang kesurupan. Ya. Wa inni atakasyafu, ya, ketika kondisiku dalam kondisi kesurupan tersebut, auratku ini sering terbuka. Fad'ullaha li, maka doakan untukku kesembuhan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, kamu bersabar, maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afika. Tapi kalau kamu memang mau aku doakan, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Faqalat asbiru. Maka perempuan tersebut mengatakan, kalau begitu aku lebih memilih untuk bersabar. Faqalat, kemudian, ya, perempuan tadi mengatakan lagi, inni atakasyafu fad'ullaha alla atakasyafa fada'alaha. Dia mengatakan, akan tetapi doakan untukku agar ketika aku kesurupan tersebut, maka auratku tidak tersingkap, tidak terbuka. Ya, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika aku kesurupan, auratku ini tidak terbuka. Karena kesurupan ini bukan dibuat-buat. Ya. Bisa saja memang kesurupan ini bisa saja terjadi kapan aja. Ya, tiba-tiba nanti kesurupan, ya, ketika dia tidak siap-siap, dia tiba-tiba kesurupan, bisa saja seperti itu. Makanya dia meminta, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar didoakan agar ketika kesurupan tersebut auratnya tidak terbuka. Fada'alaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan permintaannya tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menjadi salah satu dalil, ya, bahwasanya kesurupan itu memang betul-betul ada. Ya, sehingga tidak ada orang yang bisa menolak dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia hendak mengerjakan salat. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Qala hamzuhu al-mutah wa nafsuhu asy-syi'ru wa nafkhuhu al-kibaru. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk, ya, dari kegilaannya, ya, kegilaan syaitan,
kemudian dari tiupan syaitan tersebut, dan dari ludahnya. Beliau berkata, kegilaan yang dimaksud adalah al-mutah, yaitu penyakit ayan ataupun penyakit kesurupan. Karena penyakit ayan ini juga bisa saja memang karena ada gangguan jin yang mengganggu pada bagian tubuhnya. Kemudian beliau berkata, ya, ludahnya adalah syair, ya, syair-syair yang dilantunkan, ya, oleh penyanyi-penyanyi. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena terkadang ketika kita sholat kita teringat syair-syair yang sering kita dengarkan, maka kita berlindung. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung, ya, dari syair-syair, dan tiupannya adalah kesombongan. Karena bisa saja orang yang dalam kondisi sholat itu bisa saja sombong. Dia dalam dirinya, aku lebih baik dari si fulan. Inilah dia sifat sombong itu, merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Yasir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal harami wat taraddi wal hadami wal ghammi wal haraqi wal gharaq wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut wa an uqtala fi sabilika mudbiran wa a'udzubika min an amuta ladighan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari penyakit pikun, jatuh dari tempat yang tinggi, ataupun ditimpa reruntuhan, ataupun kesedihan, terbakar, dan tenggelam. Aku berlindung kepada Engkau dari rasukan syaitan menjelang ajal, dari terbunuh dalam keadaan berpaling dari jalan-Mu, dan aku berlindung kepada Engkau dari kematian yang disebabkan oleh sengatan hewan-hewan yang berbisa, seperti ular ataupun kalajengking. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dari yang namanya kesurupan ketika ajal menjemput. Ya, ini adalah kesempatan syaitan, ya, agar orang tersebut tidak mengucapkan kalimat tahlil, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, ya, ketika sakaratul maut. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk, ya, salah satu dalil tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan sesuatu doa yang tidak mungkin terjadi. Ya. Jadi ini Rasul berdoa sesuatu yang pasti terjadi, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hal tersebut. Kalau hal tersebut tidak terjadi, tidak mungkin Rasul meminta perlindungan. Ya, seperti nanti akan adanya muncul Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ad-Dajjal, karena memang Dajjal itu akan ada. Ya, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati akan datangnya Dajjal nanti. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari fitnah Dajjal. Ini adalah mengajarkan kepada kita, ya, bahwasanya apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada hal tersebut, maka hal tersebut itu sudah pasti terjadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang selanjutnya inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu hadis dari Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Ya. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya setan itu mengalir ya di dalam tubuh manusia itu adalah seperti aliran darah. Ya. Jadi memang setan ini mereka sering ya, bersembunyi dalam tubuh manusia itu di bagian aliran darah, di urat-urat besar. Sehingga karena melalui aliran darah ini, karena hampir ya seluruh tubuh manusia hampir keseluruhannya ini adalah berasal dari darah. Makanya tergores dimanapun pasti akan mengalir darah. Tergores di kepala, darah yang mengalir. Tergores di tangan, darah yang mengalir. Tergores di kaki, darah yang mengalir. Ya, memang karena apa? Karena seluruh tubuh manusia ini isinya adalah darah. Makanya setan ya mereka mengalir di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Mereka mau kemana? Mereka mau ke bagian otaknya melalui aliran darah. Mau kemana? Mau ke bagian hatinya. Dia mengalir menuju melalui aliran darah. Jadi hadis ini juga adalah hadis yang menjelaskan bahwasannya kesurupan itu betul-betul ada. Ya, hanya orang-orang Mu'tazilah ya dari golongan Mu'tazilah mereka yang menolak akan adanya kesurupan. Ya, mereka menolak dalil-dalil yang ada dan mereka takwilkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi. Di sini penulis mengatakan sejumlah ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa setan mampu masuk ke dalam bagian dalam tubuh manusia. Dan juga dalil tentang kemungkinan terjadinya kesurupan pada diri manusia. Jadi hadis ini merupakan dalil tentang kemungkinan terjadinya kesurupan pada diri manusia. Jadi ngapain setan itu masuk melalui aliran darah kalau dia bukan untuk mengendalikan ya bagian anggota tubuh manusia tersebut. Karena inti dari kesurupan adalah untuk mengendalikan tubuh manusia tersebut. Kalau dia tujuannya bukan untuk mengendalikan ya bagian tubuh manusia tersebut, untuk apa? Ya terutama sekali yang dia inginkan, yang mereka ingin kendalikan adalah bagian otaknya, bagian akalnya. Kalau mereka sudah bisa mengendalikan bagian akalnya, ya maka dia bisa menjadi orang yang kesurupan, bahkan dia sampai parahnya itu bisa sampai dalam kondisi gila. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. الحمد لله رب العالمين